Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Pena Daring. Bagi Anda tenaga kesehatan honorer, ada kabar baik untuk Anda, yaitu pemerintah akan mengangkat tenaga kesehatan non-ASN menjadi P3K tahun 2022. Jadi masa depan tenaga kesehatan honorer kini lebih terjamin. Kita simak informasi selanjutnya. Stay tune ya. Dukung terus channel ini, terutama bagi saya agar lebih semangat dalam memberikan informasi tentang info CPNS, P3K maupun hukum. Nah, di kabar baiknya ini, yaitu di kabar terkini bahwa pemerintah akan mengangkat non-ASN tenaga kesehatan menjadi P3K seperti tenaga kontrak atau honorer, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, kontrak atau honorer BULED, kemudian kontrak dengan DAK non-fisik atau BOK, kemudian PTT dan sukarelawan yang bekerja pada fasilitas kesehatan di pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Itu sebanyak 200.000 nakes menjadi P3K dengan rincian sebagai berikut, yaitu dokter sebanyak 11.075, dokter gigi 1.209, perawat 102.521, bidan 72.176, tenaga kesmas 7.526, tenaga kefarmasian 4.393, ATML 7.515, tenaga gizi 144, tenaga counseling 122, dokter spesialis penyakit dalam 931, dokter spesialis obgyn 742, dokter spesialis anak 661, kemudian spesialis bedah 637, dokter spesialis anestesi 571, lalu dokter spesialis radiologi 370, kemudian dokter spesialis patologi klinik 288, dokter gigi spesialis 199, dan dokter spesialis lainnya itu sebanyak 2.269. Nah, kemudian untuk proses pengadaan P3K tenaga kesehatan di tahun 2022 ini, bahwa pemerintah sudah melakukan pendataan tenaga kesehatan non-ASN di seluruh fasyankes milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota melalui sistem informasi SDM kesehatan. Kemudian masih menunggu terbitnya Permenpan RB tentang pengadaan P3K tenaga kesehatan tahun 2022. Jadi stay tune ya di P3K tenaga kesehatan 2022. Kemudian kriteria tenaga kesehatan non-ASN-nya ini pun yang diprioritaskan untuk formasi P3K ini di tahun 2022, yaitu pertama termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional kesehatan. Ini sesuai dengan Perpres nomor 38 tahun 2020. Silakan barangkali teman-teman mau disimak untuk 30 jenis jadfungnya, dilihat di Perpres nomor 38 tahun 2020. Kemudian yang kedua, bekerja pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian yang ketiga yaitu latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu sudah terdata dalam sistem informasi SDM kesehatan per tanggal 1 April 2022. Nah, kemudian untuk yang kelima yaitu memiliki surat tanda registrasi masih aktif untuk jenis jabatan fungsional kesehatan. Nah, ini bisa dilihat
untuk STR yaitu di Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021. Kemudian yang keenam yaitu diusulkan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Nah, selanjutnya yaitu ini adalah 30 jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan. Kita lihat bahwa yang pertama administrator kesehatan, apoteker, asisten apoteker, asisten penata anestesi, bidan, dokter, dokter gigi, dokter pendidik klinis, entomolog kesehatan, epidemiologi kesehatan, fisikawan medis, fisioterapis, nutrisionis, okupasi terapis, ortotis prostatis, pembimbing kesehatan kerja, penata anestesi, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, perekam medis, penata laboratorium kesehatan, kemudian psikologi klinis, kemudian radiografer, kemudian refraksionis optisiens, sanitarian, teknisi elektromedis, kemudian teknisi gigi, kemudian teknisi transfusi darah, dan terakhir terapis bicara. Ini adalah 30 jenis jabfung tenaga kesehatan yang diprioritaskan untuk menjadi P3K di tahun 2022. Nah, informasi ini saya dapat dari sehatnegeriku.kemkes.go.id. Nah, silahkan bagi tenaga kesehatan honorer, siapkan diri Anda, kemudian siapkan berkas-berkasnya. Semoga yang Anda cita-citakan di tahun ini menjadi ASN 2022. Amin. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.